Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara tentang mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau kita membaca pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, ini menceritakan tentang perkawinan di Kana di mana Yesus pertama kali membuat mujizatnya air menjadi anggur. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, di ayat 3, masalah terjadi di tengah-tengah pesta, yaitu kehabisan anggur. Bagi orang Yahudi, anggur merupakan hal yang sangat penting bagi mereka di dalam pesta perkawinan. Karena bagi orang Yahudi, bagi mereka, anggur adalah lambang rasa sukacita bagi mereka. Dan juga saudara-saudara, para rabi Yahudi juga mengatakan tanpa anggur dalam pesta perkawinan tidak ada rasa sukacita. Itulah tradisi bagi orang-orang Yahudi. Yang kedua, bagi orang-orang Yahudi, kehabisan anggur dalam pesta perkawinan menimbulkan rasa malu dan penghinaan yang besar bagi kedua mempelai tersebut. Bahkan dalam pesta perkawinan tersebut, kalau kehabisan anggur, bisa-bisa perkawinan dibatalkan. Itulah budaya orang-orang Yahudi. Tetapi kita akan belajar di satu pribadi yang bernama Maria ketika ada masalah kehabisan anggur. Di tengah-tengah masalah, ketika kehabisan anggur, seharusnya Maria, ibu Yesus, harus datang kepada pemimpin pesta karena mereka adalah pengurus-pengurus di situ. Tetapi yang uniknya atau yang berbedanya dari Maria, dia datang kepada Yesus, tidak datang kepada pemimpin pesta tersebut. Ini hal penting yang harus kita pelajari ketika menghadapi masalah di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, kita datang kepada Yesus, bukan datang kepada manusia. Karena kenapa? Banyak orang menjadi kecewa ketika menghadapi masalah di dalam keluarga. Karena mereka lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Yesus. Padahal Yesus adalah satu-satunya jalan masalah apa yang manusia tidak mampu lakukan. Nah, yang kedua, berbicara tentang anggur, saudara, dalam bahasa Yunani yaitu oinos. Oinos yang artinya berbicara tentang sukacita di dalam Roh Kudus. Anggur sangatlah penting bagi orang-orang Yahudi dalam pesta perkawinan. Karena bagi mereka anggur adalah lambang rasa sukacita. Di atas kita sudah tahu bahwa anggur adalah berbicara tentang sukacita di dalam Roh Kudus. Ini adalah gambaran gereja Tuhan, anggur. Gereja Tuhan yang kekurangan anggur sukacita dalam Roh Kudus akan gagal menikmati perkawinan anak domba Allah. Seperti yang dicatat di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Gereja Tuhan yang kekurangan anggur sukacita dalam Roh Kudus akan gagal masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Baik, yang ketiga, Yesus hadir. Di ayat 2, Yesus hadir karena diundang. Yesus tidak hadir begitu saja di dalam pesta itu, tetapi Yesus diundang oleh tuan pesta itu. Di pesta itu kita sudah tahu apa yang terjadi dalamnya, yaitu kehabisan anggur. Kita bisa bayangkan bagaimana tuan pesta tersebut mengalami masalah kehabisan anggur. Pasti dia merasa malu, takut, bahkan mungkin sudah putus asa. Tetapi di tengah-tengah pesta tersebut, tanpa dia sadari, ada satu pribadi yang mereka undang di dalam pesta mereka, yaitu Yesus, yang banyak orang pandang sebagai orang yang biasa-biasa saja. Tetapi Yesus mampu melakukan perkara yang manusia tidak mampu lakukan di dalam masalah kehidupan kita. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Perkara apa yang saudara tidak mampu hadapi saat ini? Kesulitan apa yang saudara tidak mampu hadapi saat ini? Penyakit apa yang saudara saat ini alami? Apapun pergumulan saudara saat ini, undanglah Yesus karena dia mampu melakukan apa yang saudara tidak mampu lakukan dalam kehidupan saudara. Jangan sudah ada masalah baru undang Yesus.
Tetapi undanglah Yesus sebelum ada masalah di dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pencobaan, kita akan bisa melewati semuanya itu karena ada Yesus yang terlebih dahulu hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, undanglah Yesus sebelum ada masalah dalam kehidupan kita, supaya kesulitan yang kita hadapi, kita bisa mampu melewati semuanya itu. Mari kita sebagai orang percaya, sebelum kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, hadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa setiap musim yang kami alami, kami percaya bahwa ada Yesus yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut menghadapi keseharian hidup kami, karena kami percaya jika Allah di pihak kami tidak akan takut menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami yang senantiasa membawa kami kepada pengalaman-pengalaman iman yang senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.